Shalom Opa dan Oma, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan dan kita senantiasa sehat dan sukacita selalu. Kita akan memulai doa keluarga saat ini, untuk itu mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita menyatakan sukacita kita atas penyertaan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 265 ayat 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, karena Tuhan begitu baik pada kami dapat berkumpul lagi dalam doa keluarga saat ini. Tuhan, di saat ini kami akan memulai ibadah kami dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati firman yang akan kami baca dan kami dengar, agar kami dapat pahami itu dengan baik dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam doa keluarga saat ini. Dan bacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dari Roma pasal 11 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Roma pasal 11 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak,
kamu pun akan dipotong juga. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya akan menanam pohon, maka saya harus mempersiapkan tanahnya di dalam pot, atau kalau memang saya akan menanam di lahan yang lain, maka saya juga akan mempersiapkannya. Dan ini saya sudah siapkan tanah di dalam pot, lalu kemudian ketika semua sudah siap potnya, maka saya juga harus mempersiapkan pohonnya. Dan biasanya pohonnya langsung ditanamkan di dalam tanah ini. Tetapi yang menarik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pohon ini juga sudah keluar keluar akar yang cukup panjang, yang saya pikir dengan akar ini maka pohon ini pun juga bisa menghasilkan batang yang cukup panjang, walaupun di sisi-sisinya atau di ruas-ruasnya juga muncul akar, tetapi ada satu akar yang keluar yang cukup panjang, dan ini akan memudahkan saya untuk menanam pohon ini dengan memasukkan akar pohon ke dalam tanah ini, yang kemudian setelah saya tanam maka saya akan menyiramnya dan merawatnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan akar pohon. Ini akar pohon dari pohon yang berjat kayu, yang saya coba mendapatkannya dengan menggalinya cukup lebar, cukup luas, lalu kemudian mengangkatnya dengan cukup berat, dan bisa dibayangkan pohon yang kecil segini dengan batang yang agak kecil gini, tetapi akarnya cukup besar, ya, yang bisa kita bayangkan menjadikan pohon ini demikian kuat dan kokohnya karena akarnya demikian besarnya. Dan memang ini bukan pohon buah, tapi pohon kayu biasa, tetapi karena akarnya yang demikian kokohnya maka menjadikan kayunya demikian kuat sehingga bisa bisa dipergunakan kayunya untuk membangun rumah. Nah, ini salah satu contoh pohon dengan akar yang cukup besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah akar kehidupan. Tadi saya baru saja menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin menanam pohon di pot, dan ada akar yang sudah keluar. Dan ketika saya akan menanam di dalam pot itu, tanaman tersebut, biasanya tanah itu saya gemburkan supaya akarnya mudah ke dalam tanah, akarnya mudah kuat, dan pohon itu tumbuh dengan subur. Dan saya juga biasanya berusaha untuk menyiram atau memberi pupuk. Dan yang kedua, tadi saya menunjukkan akar dari pohon kayu yang cukup besar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya sekali lagi ketika saya atau kita orang mau menanam pohon, maka tanahnya itu gembur. Tapi menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mengetahui bahwa di Timur Tengah sana, para petani menanam biji kurma itu di tanah yang kering, gersang, mengandung pasir. Karena memang tanah di sana itu katanya sih gitu ya, memang mengandung pasir. Dan menariknya lagi yaitu ketika ditanam di dalam pasir atau tanah, lalu biji kurma itu kemudian ditutup dengan batu. Tujuannya adalah supaya si biji ini tumbuh akar ke dalam, dan katanya akarnya akan bisa mencapai kedalaman 12 meter, tapi akar yang ke samping hanya sekitar 1 meter. Dan ketika akar itu sudah ke dalam, sudah sampai ke dalam dan bisa tumbuh akarnya cukup kuat, maka si biji ini pun kemudian bisa tumbuh ke atas, lalu menggulingkan batu yang ada di atasnya, yang waktu itu menutup biji ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa akar yang
biji yang ditanam itu tidak diupayakan atau istilahnya dibuat memudah untuk dia keluar akar, tapi justru dibikin menjadi sulit karena tidak hanya tanahnya yang sudah keras, yang mungkin juga jarang disiram karena emang tanahnya berpasir, tanahnya gersang gitu ya, tapi juga atasnya ditutup oleh batu. Nah, demikian juga kalau seseorang akan menanam pohon dengan cara mencangkokkannya atau menempelkan pohon pada pohon yang lain, baik pohon bunga maupun pohon buah, dan ketika pohon itu ditempelkan atau dicangkokkan dan sudah menyatu, maka pohon yang ditempelkan hidupnya bergantung pada pokok pohon yang ditempelkan. Dan kalau memang keluar akar, maka biasanya, atau cangkok yang supaya keluar akar, maka biasanya kemudian akan dipotong, lalu akarnya itu kemudian dipindahkan ke tanah untuk ditanam. Tergantung bagaimana orang tersebut mau mencangkokkan atau menempelkan pohon, maupun ketika dicangkokkan ya dengan dikasih tanah, lalu kemudian setelah keluar akarnya, lalu kemudian dipotong dan kemudian ditanam. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, Paulus mau menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus sangat ingin orang percaya menempel erat padanya. Hal ini dimaksudkan agar mereka yang menempel kepadanya memiliki sifat-sifat seperti dirinya. Ketika Tuhan memilih untuk menempelkannya, Ia tidak melihat keadaan kita. Apakah kita sebagai seorang yang hebat, seorang yang berstatus cukup tinggi di masyarakat sosial, ataukah ketika kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tuhan memilih begitu saja untuk menjadikan orang-orang percaya itu menempel pada dirinya, dan orang-orang yang menempel pada dirinya memiliki sifat-sifat yang seperti dirinya. Nah, ketika Tuhan memilih untuk menempelkannya itu, Ia ingin orang itu betul-betul bergantung hidupnya pada dirinya. Karena sebenarnya Ia tahu jika siapa yang menempel pada dirinya, maka orang tersebut akan menjadi akan memiliki hidup yang benar, karena dia adalah pokok yang benar, karena dia adalah pohon atau sumber pokok yang benar. Nah, hasilnya adalah ketika orang itu tersebut menempel pada dirinya, maka orang yang menempel pada dirinya menjadi orang yang benar. Nah, seperti juga dengan kehidupan Paulus yang hidup awalnya tidak benar, tetapi kemudian dipilih oleh Allah, oleh Tuhan, untuk merasakan kasih dan anugerahnya dan menempel pada pokok yang benar tersebut, maka kemudian Paulus pun memiliki sifat-sifat yang mirip seperti yang dimiliki oleh kasih Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seiring berjalannya waktu, bagi Paulus memang tidak mudah untuk tetap melekat, menempel pada pokok yang benar tersebut. Karena situasi dan kondisinya yang ia harus hadapi. Bagi Paulus, ada begitu banyak tantangan untuk dia tetap melekat pada pokok yang benar itu, yaitu pada firman Tuhan, pada kepercayaannya. Apapun situasi dan kondisinya, badai sebesar apapun, tantangan sehebat apapun, tekanan dan masalah serumit apapun, ia tetap mampu melewatinya dan memperoleh kemenangan. Karena apa? Karena ia tetap melekat pada pokok yang benar itu. Bahkan kemudian hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk melayani Dia sepenuh hati. Nah, di satu sisi Paulus tetap atau terus melekat pada pokok yang benar itu, yaitu pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain, ia terus bertumbuh dan berakar kuat untuk
melepaskan diri dari pokoknya untuk kemudian tumbuh secara mandiri, menghasilkan akar yang kuat untuk siap berkembang, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Dan ia berhasil menumbuhkan akar yang menjadi sumber bagi pertumbuhan imannya kepada Yesus Kristus, dan kita bisa lihat dari buah-buah kehidupan dan pelayanannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini semua mengingatkan kepada kita semua, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bahwa hanya karena inisiatif kasih dan anugerahnya, Ia memilih kita untuk melekat kuat padanya. Bukan karena kuat dan kehebatan kita sehingga kita hidup dan tumbuh dan mengeluarkan akar untuk menghidupi kehidupan ini dengan buah-buah yang bermakna. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pemilihan Tuhan yang tidak melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, keadaan kita sebagaimana adanya. Karena itu syukurilah apa yang sudah dilakukannya bagi kita. Dan hargailah dengan tidak menyia-nyiakan anugerah tersebut. Teruslah melekat padanya. Berdirilah kokoh dengan akar yang kuat, yang tumbuh dan menempel pada sumber yang benar, yaitu percaya dan beriman terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan terus berpengharapan, bahkan terus yakin dan percaya bahwa ketika kita ada hidup bersama dengan Kristus dan melekat dalam iman percaya kepada Kristus, maka Tuhan memampukan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk vaksin yang sudah tersedia dan diberikan kepada tenaga medis, juga untuk pelayan publik, agar dapat memberi semangat dan tetap sehat dalam melakukan tugas pelayanannya kepada masyarakat, khususnya mereka yang menderita penyakit COVID-19 maupun penyakit lainnya. Tuhan Yesus, kami di sini juga mau berdoa untuk pemerintah, terkhusus untuk Satgas COVID-19 dan jajarannya, untuk dapat mengadakan dan menyediakan vaksin yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak lupa juga kami berdoa untuk pemerintah daerah, untuk meningkatkan warga yang tetap menjaga dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan, mengingat jumlah COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi panitia Paskah dan rangkaian acara yang disusun dalam rangka masa Raya Paskah yang akan dimulai dengan Rabu Abu hingga Pentakosta. Kami berdoa agar seluruh ibadah dapat berjalan dengan baik meski dilakukan secara online. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pelajar, mahasiswa, karyawan yang belajar dan bekerja melalui rumah, agar tetap semangat dan produktif dalam menghasilkan ide-ide yang kreatif. Kami juga mau menaikkan pergumulan pribadi-pribadi kami, inilah doa syafaat kami. Kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga di saat ini.
Kiranya doa keluarga di hari ini dapat menjadi peneguh dalam kehidupan kita, walaupun kita berada dalam keadaan yang tidak berkenan, namun kita harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari NKB nomor 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kalau duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Biarlah kita tetap melekat, tetap berakar kuat di dalam Kristus, di dalam iman percaya kita, supaya kita tetap teguh, tetap tangguh, tetap kuat di dalam menjalani setiap tantangan, setiap cobaan, setiap pergumulan, setiap yang salah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bersyukur, dan tetap bersukacita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Hanya Dialah yang tahu tentang segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan